Di tahun 2000 di tahun 2020 ini pemerintah sudah uh, mendukung dan mendorong adanya korporasi tani. Semuanya sangat terintegrasi ya, baik dari tingkat nasional gitu kan. Jadi kalau kita sudah swasembada, artinya kita bisa menjual produk kita ke luar negeri, berjalan dengan baik dengan harapan sesuai dengan harapan petani yang dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Bersama saya Berlian Artapiana di Gosip Agripod. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perang dagang dan mengatasi stagnasi pasar produk pertanian bersama dengan Bapak Iman Sulaiman SPMSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Berlian. Nah, Bapak Iman Sulaiman ini merupakan salah satu dosen stiper dan juga ASN di Dinas Pertanian Oku Timur. Pak, di podcast kali ini kita membahas tentang perang dagang internasional. Apa sih Pak perang dagang itu sebenarnya? Ya, baik Mbak Berlian ya, perang dagang ini kita melihat bagaimana situasi kondisi di perekonomian dunia internasional sekarang ya, saat sekarang ini. Kalau pada beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, pada 40 hari terakhir ini kita sudah disibukkan dengan berita-berita bagaimana kondisi terpanas antara Israel dan Palestina. Jadi di sini akan mengakibatkan kondisi perdagangan internasional. Nah, perang dagang ini adalah kondisi di mana antara dua negara ya yang mengalami konflik perdagangan dan melibatkan kebijakan-kebijakan khususnya dalam pemberian tarif di dalam perdagangan internasional itu. Lalu apa saja sih Pak dampak negatif dari perang dagang ini terhadap produk pertanian? Nah, sebetulnya di dalam perang dagang ini ada beberapa dampak ya, baik dampak positif maupun negatifnya gitu ya. Terutama dampak negatif dari antara kedua belah pihak negara. Ini otomatis akan mempengaruhi dari pertama adalah masalah ketersediaan, kemudian masalah harga. Karena otomatis dengan adanya perang dagang ini ada ketidakseimbangan antara tarif yang diberikan oleh pemerintah maupun dengan daya beli yang ada di masyarakat, kebutuhan yang ada di masyarakat dalam negeri. Kalau dampak positifnya bagi negara lain, khususnya Indonesia ya, sebagai negara yang agraris dan mempunyai banyak produk pertanian, ini sebetulnya adalah peluang untuk memasukkan produk ke pasar internasional, khususnya di negara yang sedang mengalami kondisi tersebut gitu. Lalu bagaimana Pak kalau harga produk itu melambung sedangkan nilai tukarnya itu kan rendah itu Pak. Itu gimana Pak solusinya? Nah, kondisi di dalam negeri, pasar dalam negeri, khusus yang berkaitan dengan penyerapan produk-produk dari luar negeri, ini ada peran pemerintah. Peran pemerintah ini kaitannya dalam pemberian tarif dan pajak lain-lain. Ini akan membantu masyarakat dalam negeri sehingga masyarakat akan terjangkau di dalam membeli produk-produk tersebut. Karena kebijakan pemerintah ini di dalam tarif ini ada yang namanya subsidi. Jadi kalau dalam perdagangan internasional, subsidi, pajak, dan tarif ini sangat mempengaruhi produk tersebut dapat diserap oleh
dipakai dan diserap oleh para konsumen di dalam negeri. Terus apa aja Pak yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi pasar produk pertanian ini, Pak? Dalam perang dagang pasar produk pertanian ini. Ya, gini, untuk di pasar internasional ini perlu ada beberapa upaya yang memang harus disusun skenario-nya. Yang pertama, bagi negara yang sedang mengalami konflik perang dagang, ya, ini upayakan di dalam internal di dalam negeri ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro kepada rakyat. Jadi bagaimana masing-masing negara bisa memberikan kebijakan, bisa berperan, ya, negara bisa berperan di dalam mengatur sistem tata niaga pertanian. Karena produk-produk pertanian ini mempunyai ciri yang sangat dominan. Pertama, produknya tidak tahan lama, ya. Kemudian yang kedua, memerlukan tempat penyimpanan yang luar biasa, gudang itu bergudang. Dan ini juga masyarakat atau petani tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Jadi ada peran pemerintah yang memberikan regulasi terhadap penanganan produk-produk pertanian. Bagaimana faktor-faktor ekonomi global itu dapat mempengaruhi stagnasi pasar produk pertanian, Pak? Ya, baik. Stagnasi produk pertanian ini sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana kondisi pasar internasional, ya. Jadi seperti beberapa komoditas pangan, kemudian komoditas bahan industri seperti karet, kemudian kopi, kemudian kelapa sawit. Ini sebetulnya akan sangat berpengaruh sekali dengan pasar-pasar internasional yang menyerap produk-produk tersebut. Nah, di beberapa negara, hubungan antara negara, ya, negara penyedia bahan baku dengan negara pembeli, ini akan sangat terpengaruh sekali dengan kebijakan-kebijakan internasional. Seperti kelapa sawit, contoh, ya. Kelapa sawit Indonesia, kalau diserap oleh pasar internasional, ini akan mempengaruhi harga di dalam negeri. Nah, kita lihat di beberapa tahun yang lalu, sawit Indonesia sempat tidak laku terjual ke pasar internasional, ya, karena ada beberapa kendala di CPO yang tidak sesuai dengan kriteria di pasar internasional. Seperti itu. Lalu Pak, apa strategi yang bisa dilakukan oleh para petani dalam mengatasi stagnasi pasar produk pertanian ini, Pak? Nah, strategi yang mesti kita bangun, ya, ini kita kembali kepada agribisnis sebetulnya. Konsep agribisnis ini harus diterapkan di dalam sistem tata niaga pertanian di dalam negeri khususnya. Khususnya kita bicara Indonesia, kan. Di tempat kita ini ada kelompok tani, ada kelembagaan-kelembagaan yang sudah terbentuk, yang mengakar dari masyarakat, ya. Ada kelompok tani, ada kelompok wanita tani, kemudian ada lembaga keuangan mikro agribisnis di tingkat desa, ya. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok produktif lainnya seperti lumbung pangan dan lain-lain. Nah, kita harus berani untuk bersaing dengan para kapitalis, ya, modal yang sangat berperan menentukan posisi harga. Salah satunya strateginya adalah kita untuk masing-masing dari unit-unit usaha tani, ya, unit-unit kelompok tani ini bergabung menjadi satu, membuat satu corporate
corporate. Nah, di tahun 2020 ini pemerintah sudah uh, mendukung dan mendorong adanya korporasi tani ya. Korporasi tani melalui Kementerian Pertanian. Ini menurut saya sangat bagus ya, karena ini adalah yang diterapkan adalah konsep agribisnis. Bagaimana perusahaan-perusahaan kecil, unit-unit kecil bergabung menjadi satu kesatuan milik petani, bukan milik kapitalis, bukan milik pengusaha pedagang besar. Tapi hasil dari corporate ini akan kembali kepada petani tersebut. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan pengaruh permainan pedagang-pedagang besar, para kapitalis ya, karena kita di tingkat usaha tani, di tingkat desa itu memiliki satu kesatuan corporate usaha sampai dengan tingkat kecamatan maupun kabupaten. Ini menurut saya strategi corporate atau korporasi tani ini sangat penting untuk diterapkan dan diimplementasikan di dalam negeri, khususnya di tata niaga pertanian ya. Lalu apa saja Pak kendala yang bisa dihadapi petani dalam mengatasi stagnasi pasar produk pertanian ini? Ya, yang pertama kendala-kendalanya adalah petani ini sangat memiliki keterbatasan ya dalam aspek permodalan, kemudian teknologi ya. Dan saat ini kita berada di era 4.0 ya, bahkan menuju 5.0. Artinya digitalisasi pertanian, digitalisasi ekonomi ini sudah sangat mempengaruhi perekonomian kita gitu kan. Kalau para petani tidak mengikuti bagaimana perkembangan teknologi, ini akan ketinggalan. Ini salah satu kelemahan petani ya. Artinya para pendamping, para penyuluh pertanian, di Sumatera Selatan ada pendamping peningkatan ekonomi pertanian. Mereka merupakan salah satu unsur yang sangat penting berperan untuk mendampingi petani, mendorong kepada arah kemajuan pertanian di bidang digitalisasinya. Sehingga produk-produk pertanian di tingkat desa ini bisa dapat dipasarkan dengan berbagai macam cara. Sekarang kan pasar online sudah sangat terbuka lebar. Kemudian pasar-pasar digital ini sudah terbuka. Karena petani tanpa dibantu oleh para pendamping, penyuluh yang menguasai IT, digital, ini sangat kesulitan. Gitu. Alhamdulillah dengan hadirnya para pendamping ini sangat membantu sekali petani. Nah, dengan keadaan seperti ini, mudah-mudahan hambatan yang dihadapi oleh petani pada umumnya ini akan bisa teratasi. Sehingga produk yang dihasilkan oleh petani di tingkat desa, di tingkat kelompok tani, itu akan tersalur, terdistribusi dengan cepat, dan petani tidak mengalami stagnan produk ya. Jadi produk mereka cepat jadi duit gitu kan. Itu. Artinya baik ketahanan pangan maupun ketahanan ekonomi itu dapat terjaga. Berarti peran teknologi, inovasi, pendidikan serta pelatihan itu sangat penting ya Pak dalam mengatasi stagnasi produk pasar produk pertanian sendiri Pak. Ya, betul Mbak Berlian. Jadi yang namanya pendidikan, teknologi ya, pengetahuan petani ini sangat penting. Bagaimana petani bisa menghasilkan produk dan bisa menjual, mempromosikan, menjual produk tersebut, ini sangat penting ini untuk dikuasai oleh petani. Nah, saat ini petani kita sudah mulai mengarah ke sana gitu kan. Jadi bagaimana produk yang dihasilkan oleh petani sekalipun dalam skala kecil itu bisa terdistribusi dan bisa langsung dipasarkan. Jadi nggak ada lagi ceritanya sekarang petani nggak bisa jual produk gitu kan. Nah, didampingi oleh para penyuluh, tenaga pendamping peningkatan ekonomi, dan fasilitas
teknologi yang ada sekarang ini, petani insya Allah ekonomi pertanian ini akan terus berjalan. Tidak ada lagi produk yang eh, tidak bisa terdistribusi. Gitu. Seperti itu, Mbak Berlian. Lalu apa saja Pak peluang dan tantangan yang dihadapi petani dalam menghadapi perang dagang ini Pak? Ya, di dunia pertanian ya, ini uh, semuanya sangat terintegrasi ya, baik dari uh, aspek hulu maupun sampai dengan hilir. Jadi uh, produk pertanian terbentuk atau dihasilkan itu berasal dari faktor-faktor uh, sektor hulu yang sangat menunjang. Artinya begini, di dalam uh, keadaan, di dalam kondisi perang dagang ini ada beberapa yang menjadi penghambat ya. Salah satunya bagaimana uh, sarana produksi yang dihasilkan oleh negara yang sedang konflik itu bisa mempengaruhi uh, kondisi produk pertanian yang ada di negara lain gitu kan. Seperti pupuk pestisida ini akan sangat berpengaruh besar ya terhadap uh, harga dan produksi di negara penghasil produk pertanian. Jadi kalau pupuknya sudah mahal, otomatis nanti produknya juga akan mahal gitu kan, akan uh, mengalami kenaikan harga. Nah, sementara untuk peluangnya ya, peluangnya bagi para petani yang berada di negara kita dengan adanya perang dagang ini berpeluang untuk bisa mengisi produk-produk kita ke negara-negara yang sedang mengalami mungkin perang dagang tersebut ya. Jadi kita yang tadinya tidak bisa keluar masuk, nah mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita bisa produk pertanian kita bisa masuk. Gitu kan. Ini peluang besar sebetulnya untuk memasarkan produk kita di pasar internasional seperti itu. Lalu Pak, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung pertumbuhan pasar produk pertanian sendiri Pak? Ya, kehadiran pemerintah ini sangat penting ya di dalam tata niaga pertanian, khususnya di pasar internasional ya. Bagaimana yang pertama pemerintah juga harus bisa mendorong, membantu petani untuk bisa lebih mandiri, petani untuk bisa bersuasembada ya di tingkat lokal, bahkan nanti bisa sampai dengan tingkat nasional gitu kan. Jadi kalau kita sudah swasembada, artinya kita bisa menjual produk kita ke luar negeri. Jadi upaya pemerintah yang diperlukan saat ini adalah pembinaan, pendampingan, ya, kemudian pelatihan-pelatihan dan membantu para petani kita membangun jejaring pasar baik lokal maupun internasional. Itu sangat penting mendorong. Kemudian ada lagi peran pemerintah yang penting ini adalah dalam jaminan pasar ya. Membantu bagaimana produk-produk pertanian ini bisa keluar dan bisa dipasarkan dengan jaminan pasar yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini kayaknya di 9 bahan pokok ya, produk-produk pertanian yang mengarah ke 9 bahan pokok ini sudah ada ya peran pemerintah di situ menjamin regulasinya dan tata niaganya seperti apa. Lalu bagaimana dengan peran perdagangan bebas dalam mengatasi stagnasi pasar produk pertanian? Ya, perdagangan global market ini sangat berpengaruh ya dengan stagnasi pertanian. Jadi prinsipnya siapa yang kuat ya, siapa yang berani itu akan jaya ya. Siapa yang lemah, yang lihat akan tertinggal gitu kan. Nah, jadi di dalam pasar bebas ini ya kita
kita harus berani meningkatkan mutu dan kualitas produk kita gitu kan. Dan bagaimana harus bisa memberikan penawaran yang terbaik untuk para konsumen baik yang ada di pasar lokal maupun di internasional seperti itu. Kalau mutu kita jelek pasti akan kalah dengan produk-produk luar negeri. Beras pun seperti itu, beras kita akan patah-patah, kemudian kualitasnya jelek, sementara beras dari luar negeri masuk, berasnya bagus-bagus. Pasti konsumen, ini hukum pasar ya, pasti akan memilih yang lebih bagus. Ini banyak sekali yang perlu kita benahi ya, berkaitan dengan adanya pasar bebas ini. Sehingga petani kita tidak akan ketinggalan gitu. Keuntungan dari pasar bebas ini, petani kita bisa menjual langsung produk luar negeri gitu kan. Jadi tidak dibatasi. Nah, selama produk kita bagus, kemudian kualitas dan mutunya bagus, insya Allah konsumen baik di lokal maupun di pasar internasional akan terus mencari produk kita. Seperti itu, Mbak Berlian. Di dunia saat ini kan marak sekali perang nih Pak, baik perang bersenjata maupun perang dagang. Keduanya ini kan sama-sama memiliki dampak pada perekonomian. Misalnya di Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dan negara raksasa, pada masa pemerintahan Donald Trump lebih cenderung terhadap perang dagangnya nih Pak. Apa sih Pak itu sebenarnya perang dagang? Ya, baik. Terima kasih Mbak Berlian ya. Jadi kondisi dunia internasional ini sekarang lagi banyak konflik ya, baik konflik bersenjata maupun ekonomi ya. Salah satunya yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang, itu adalah perang dagang yang tentu dilakukan oleh beberapa negara gitu kan. Nah, biasanya negara-negara raksasa yang mempunyai kekuatan yang besar pengaruhnya gitu kan. Nah, perang dagang ini adalah konflik ekonomi antara dua negara atau lebih ya, yang melibatkan tarif pemerintah pada negara tersebut. Jadi di negara Eropa bahkan dunia, Amerika Serikat ini negara yang sangat kuat ya, baik perekonomiannya maupun yang lainnya, sehingga akan kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang lainnya di dunia. Seperti itu. Yang terakhir, apa saja kebijakan yang dapat diterapkan untuk melindungi pasar produk pertanian dari dampak perang dagang, Pak? Ya, upaya yang perlu diterapkan ya oleh pemerintah ini adanya regulasi kebijakan pemerintah yang harus hadir di dalam tata niaga ini. Jadi tanpa peran pemerintah ya kita akan kesulitan karena masyarakat, rakyat, petani ini punya negara. Jadi negara harus hadir di dalam regulasi pengaturan tata niaga pertanian ini. Walaupun dengan adanya pasar bebas ini, tapi dengan adanya regulasi yang didesain untuk membela petani, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dengan harapan sesuai dengan harapan petani yang dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan petani. Seperti itu. Nah, sudah beberapa ilmu yang kita dapat tentang perang dagang dan mengatasi stagnasi pasar produk pertanian. Perang dagang ini dapat berimbas pada tarif regional dalam negeri dan juga pengaruhnya terhadap tata niaga pertanian.
Jadi solusinya ada pada kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengambil peluang terhadap kondisi internasional. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa.